Puji nama Tuhan, Shalom. Haleluya. Mengucap syukur karena Tuhan begitu baik bagi setiap kita. Kita boleh kembali ke tempat ini untuk boleh bersama-sama datang memuji, menyembah Tuhan. Bukan suatu kebetulan kita ada di tempat ini. Semua karena rencana Tuhan. Dan saya percaya kalau kita semua ada di tempat ini karena Tuhan yang memilih setiap kita. Untuk itu mari saya mengajak setiap kita malam hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Kita bawa setiap hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan terlalu baik dalam hidup kita. Dengan apa kita harus balas semua kebaikan Tuhan. Selain kita memberikan hidup kita untuk kita persembahkan melayani Tuhan. Mari saya mengajak setiap kita. Kita akan satukan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau baik di hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini. Kalau kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh datang beribadah di tempat ini. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan. Bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu malam hari ini Tuhan. Bahwa kami menikmati hadirat-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami ingin menyenangkan hati Tuhan lewat setiap pujian penyembahan kami. Kiranya Tuhan Engkau berkenan hadir dalam ibadah kami. Kami mohon menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mohon menikmati kasih Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan di tempat ini. Penuhi setiap kami Tuhan yang datang. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Bapa yang baik. Bapa yang mengasihi kami. Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami percaya hadirat Tuhan ada di tempat ini. Hadirat Tuhan mengalir memenuhi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya. Biarlah nama Tuhan saja yang kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami peralaskan setiap doa kami. Haleluya Tuhan. Amin. Kau baik Tuhan. Kau sungguh baik Yesusku. Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Yesusku. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Katakan Yesus, Kau yang terindah. Nama-Mu indah. Yesus, kami cinta Engkau Tuhan. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu
Kami mau ku mau menyembah-Mu Tuhan. menyembahmu, ku selalu sembahmu. Sebab Kau yang Kau layak yang Tuhan. layak terima Amin. semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama katakan, Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Amin Tuhan. Yesus, Kau baik Bapa. namamu indah. Yesus, Yesus, kami ku cinta cinta Engkau Tuhan. Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Rasakan kebaikan Tuhan di hidup kita. Yesus, namamu indah. Namamu indah Tuhan. Yesus, Kami mau ku cinta cinta Engkau. Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, Kami sembah ku Engkau. selalu sembahmu. Kau yang layak Kau yang Tuhan. layak terima Semua pujian semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, ku mau memuji-Mu Tuhan. Mau memujimu, Kami puji Engkau Bapa. selalu pujimu. Yesus. Menyembahmu. Amin. Ku selalu sembahmu. Kau yang Kau layak yang Tuhan. layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu Ku mau Tuhan. memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama katakan, ku mau memuji-Mu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Dengarkan seruan kami Ku Tuhan. selalu sembahmu. Kami mau tetap menyembah Kau Engkau. yang layak Sebab Kau yang layak terima pujian. semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, Kami mau terus ku menyembah. selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, ku mau memuji-Mu Tuhan. Pujimu, Kami mau terus memuji Engkau. selalu Kami mau terus memuliakan Engkau Ku mau Tuhan. menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Segala kemuliaan bagimu Tuhan, kami sembah Tuhan, kami muliakan Yesusku. Mari bawa pujianmu di hadapan Tuhan. Angkat hatimu, angkat suaramu, sembah Tuhan malam hari ini. Rasakan hadirat Tuhan mengalir di tempat ini. Oh Tuhan, Kau yang layak terima pujian, Yesusku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Bapa. Segenap hati kami bawa pujian kami, sembah kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Ya ralabas, ya ralabalabalabalam, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini syukur kami Bapa, sebab Kau yang layak dipuji Bapa, sebab Kau yang layak disembah, Kau yang layak terima pujian. Segala hormat bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini syukur kami di dalam hidupku. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kau baik, Kau baik. Terima kasih Ya ralabas, ya ralalala, ya ralabalabala, ya ralabalabala, ya ralabalabala. Mari sembah Tuhan, naikkan syukurmu di hadapan Tuhan, muliakan Tuhan dengan suaramu. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami bermazmur bagimu Tuhan, kami bermazmur bagimu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Yesus. Kurala bala 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 bala. Kasih sayang, Hirala bala 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 bala. perlindungan. Kurala bala 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 bala. Syara da 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 da. Pertolongan-Mu Hirala bala 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 bala. Terimalah syukur kami Tuhan, terimalah sembah kami. Oh, oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, oh Tuhan kami. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib. Segala kemuliaan hanya bagimu. Terima kasih Tuhan. Hiarala bala 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 bala. Hiarala bala 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 bala. Hiarala bala 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 bala. Hiarala bala 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 bala. Kami datang dengan segenap hati Tuhan.
Kami bernyanyi dengan segenap hati kami. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah kepadamu, Allah yang hidup, Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau mulia, Kau mulia, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu malam hari ini. Kami terima sukacita-Mu mengalir memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesusku. Nyanyian pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Bapak Ibu, saya undang supaya bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan. Nyanyian pujian bagi-Mu, hanya bagi-Mu Tuhan. Yes Lord, amin. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian, nyanyian pujian bagi-Mu, hanya bagi-Mu Tuhan. Tuhan, pujian bagi-Mu. Haleluya. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sama-sama kita katakan, bagi-Mu. Amin. Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu, hanya bagi-Mu Tuhan. Pujian bagi-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian, nyanyian pujian bagi-Mu, Tuhan,
hanya bagimu, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu, namamu besar dan layak dipuji. Namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Sorak-sorai kemuliaan buat Raja kita. Haleluya, haleluya Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami naikkan syukur kami hanya kepadamu Tuhan. Sebab hanya Yesus yang layak menerima setiap pujian kami. Hanya Yesus yang layak disembah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan di hadirat-Mu. Kami siap bersuka cita bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan kita itu baik, amin. Tetap percaya bahwa Yesus kita Yesus yang baik. Haleluya. Mari kita datang dengan hati bersyukur di hadapan Tuhan. Sama-sama kita katakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan apa saudara? Akan bersorak-sorak. Amin. Akan bersorak-sorak. Mari bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Haleluya. Yang percaya berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Mari datang kepada Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah Tuhan kita itu baik, baiknya Tuhan. Amin. Bagi yang berlindung padanya akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Mari bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Katakan Yesus kita baik, amin. Untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Mari bersyukur
bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya, sama-sama kita katakan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Saya melihat wajah-wajah yang bersyukur malam hari ini. Sebab kita punya Tuhan yang baik. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia tetap baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, sabar. Milo sini, Milo. Sini. Luar biasa dia. Kamu sini ya. Kita goyang sama-sama, kita ajar mereka goyang ya. Bapak Ibu masing-masing punya jempol ya. Coba angkat kedua jempolnya. Yang punya jempol coba angkat. Sama-sama kita katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terima kasih. Silakan duduk, Nak. Silakan duduk Bapak Ibu. Senang sekali saya lihat dia, luar biasa.
Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Apapun keadaan kita, persoalan mungkin silih berganti dalam hidup kita, sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, tetapi percayalah bahwa di dalam Yesus ada kekuatan yang baru, di dalam Yesus ada pertolongan. Biarlah iman kita tetap berkata, sekali Yesus tetap Yesus. Tidak ada yang bisa menggantikan Yesus dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup, Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai, Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, Bapak Ibu saya undang semua bangkit berdiri. Amin Tuhan. Harapanku saya persilakan pada hamba-Nya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku
kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali lagi dengan iman katakan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Benar ya Tuhan, ini sebuah pengakuan dan iman kami di hadapan-Mu. Sekali Yesus tetap Yesus dalam kehidupan kami. Dalam situasi apapun kondisi kehidupan kami, di saat kami kuat, di saat kami lemah, di saat kami kaya, di saat kami miskin, di saat kami sakit, tetaplah Yesus Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyadari dan kami percaya bahwa kami ada sampai hari ini semua karena kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikan kemampuan dan pemahaman bagi kami untuk menangkap isi hati-Mu pada malam hari ini Tuhan. Berbicara bagi kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa ada dalam kehidupan kami, yang selalu bersama-sama dengan kami untuk melakukan setiap firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu meskipun hanya beberapa hari. Ya, dari hari Minggu kita ketemu lagi hari Kamis dan kita ketemu lagi di hari-hari berikutnya. Amin. Amin. Tetapi firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 dikatakan bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Amin. Saya percaya bahwa jemaat yang hadir pada malam hari ini adalah orang-orang yang setia di hadapan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih, langsung saja kita akan mau merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Saya akan membagikan bagi Bapak Ibu Saudara semua, kita akan membuka sama-sama Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 13. Sekali lagi di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 13. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu bisa memperhatikan Alkitabnya masing-masing atau di depan sudah disediakan. Saya akan membacakannya dengan perikop panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga.
Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggung seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggung. Ayat 10, karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Ayat 11, benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Lewat dengan pembacaan firman Tuhan yang barusan kita baca pada malam hari ini, saya akan mengangkat sebuah tema bagi kita adalah menjadi pribadi yang kuat. Sekali lagi ya, dengan pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, saya mengangkat sebuah topik atau judul perikop kita yang akan sama-sama kita bahas adalah menjadi pribadi yang kuat. Bapak Ibu yang terkasih, berbicara tentang menjadi pribadi yang kuat, apa yang ada di dalam benak pikiran Bapak Ibu saat ini? Tentunya mungkin di antara Bapak Ibu ada yang mengatakan bahwa seorang yang kuat itu atau pribadi yang kuat itu ya yang tak terkalahkan. Dan bahkan mungkin ada yang berkata bahwa orang yang kuat itu adalah orang yang gagah perkasa. Dan bahkan mungkin ada juga yang mengatakan bahwa orang yang kuat itu adalah orang yang pantang menyerah. Dan bahkan mungkin dari Bapak Ibu juga ada yang mengatakan bahwa orang yang kuat itu adalah orang yang memiliki kemampuan yang hebat, memiliki kemampuan di atas rata-rata. Dan mungkin juga kita bisa mengatakan bahwa orang yang kuat itu yang mempunyai tubuh atau fisik ya seperti seorang yang memiliki penampilan yang atletis, yang gagah perkasa. Ya. Tetapi itu tidak salah Bapak Ibu. Tidak salah dengan setiap pengertian yang mungkin hari-hari ini kita melihat secara nyata saat ini. Ya, namun ada salah satu yang penting di dalam sebuah kekristenan kita di dalam mengikuti Tuhan untuk menjadi seorang pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Apa itu Bapak Ibu? Yaitu ada banyak orang-orang ya, ada banyak orang-orang Kristen berpikir bahwa dia kelihatan dari luarnya ini bisa, dia kelihatannya mampu, dia kelihatannya bisa melakukan dengan apa yang dia bisa lakukan. Tetapi Bapak Ibu, ya, kita melihat bahwa ada banyak terlihat yang seperti itu. Tetapi di dalam dirinya ada sesuatu yang lemah. Apa itu Bapak Ibu? Yaitu kerohaniannya. Di dalam kehidupannya, di dalam dirinya. Ada banyak orang yang mengikuti Yesus. Ketika ada masalah, ketika ada problema, ketika ada tantangan yang diperhadapkan kepadanya, disitulah kita melihat apakah orang ini termaksud orang yang kuat atau orang yang lemah di dalam menghadapi masalah tersebut. Mungkin malam hari ini saya tidak bisa menanyakan satu persatu kepada Bapak Ibu Saudara masalah apa yang hari-hari ini mungkin diganggu oleh saudara semua, tidak fokus dengan pekerjaan karena masalah
Dan bahkan hari-hari ini mungkin kita disibukkan dengan pekerjaan sehingga juga kita tidak ada waktu lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Itu juga salah satu, Bapak Ibu, yang menjadi sebuah kelemahan dalam diri kita. Ada dua pilihan yang diperhadapkan kepada kita, mau beribadah atau mau pergi ke pesta. Nah, itu adalah tergantung bagaimana Bapak Ibu mengikut Tuhan, mempunyai sebuah komitmen. Kalau sudah Bapak Ibu mempunyai sebuah komitmen di dalam mengikut Kristus, maka tidak berpikir panjang lagi mau pilih ibadah atau pergi ke pesta. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, seorang yang kuat itu adalah tidak ditentukan dengan seberapa gagahnya fisiknya, seberapa besar badannya yang kita lihat pada saat ini. Ya, ketika ada masalah, ketika ada problema, ketika ada tantangan yang datang kepadanya, disitulah kita melihat bagaimana dia menghadapi sebuah masalah itu. Kuanda dia, apakah imannya lemah? Tetapi hari-hari ini kita melihat bahwa ada banyak orang-orang yang sudah di dalam Kristus, tetapi dengan diperhadapkan masalah, diperhadapkan berbagai problema, dengan gampangnya dia meninggalkan Tuhan, dengan gampangnya dia menyalahkan Tuhan atas kehidupan yang dia alami saat ini, dengan gampangnya dia berkata bahwa dia tidak bisa bangkit dari keterpurukan yang saat ini menghimpit kehidupannya. Jadi saat ini Bapak Ibu, kita harus mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah saya adalah seorang pribadi yang kuat di dalam Kristus? Saat ini saya tidak bisa melihat satu persatu hati daripada Bapak Ibu yang dialami saat ini. Mungkin dilihat di luar sana, oh, orang ini sukacita selalu. Orang ini melihat dari raung wajahnya itu bahagia sekali, tetapi kita tidak bisa melihat bagaimana hatinya yang sebenarnya. Ada banyak pergumulan, ada banyak sesuatu hal dalam dirinya yang memang harus dia pergumulkan di hadapan Tuhan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ya, orang yang kuat itu ya tidak hanya ditentukan dengan fisiknya, tetapi di mana sebuah masalah, sebuah tantangan yang diberikan kepadanya, disitulah nanti kita melihat apakah dia lolos atau tidak menghadapi masalah tersebut. Artinya Bapak Ibu, bahwa bukan berarti bahwa ketika kita sudah di dalam Kristus, sudah mempercayai kehidupan kita ini bersama dengan Kristus, tidak ada lagi masalah, tidak ada lagi problema. Tetapi justru itulah yang sering datang kepada kita untuk memperkuat iman kita. Sampai di mana kita mencintai Tuhan, sampai di mana kita mengandalkan Tuhan di setiap masalah kita. Nah, jadi malam hari ini Bapak Ibu, kita sama-sama akan melihat firman Tuhan yang telah kita baca tadi di dalam 2 Timotius ya pasal 2 ayat 1 sampai 13. Ya. Kita melihat bahwa di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 13 ini ya, surat 2 Timotius ini adalah surat Paulus kepada Timotius. Ya, surat Paulus kepada Timotius yang dipercayakan untuk melayani jemaat. Ya, seorang pelayan. Dan bahkan Bapak Ibu, pada masa itu kekristenan masih belum stabil. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya, karena pada saat itu para pemimpin jemaat terancam dihukum, dipenjara, dianiaya. Dan bahkan Bapak Ibu, Kaisar Nero, pemimpin saat itu adalah sedang berusaha untuk menghentikan perkembangan orang-orang Kristen pada saat itu. Dan bahkan pada saat itu juga ya, semua jemaat dibingungkan dengan berbagai ajaran-ajaran yang ada di luar daripada ajaran Kristus. Ya, di luar dari ajaran yang disampaikan oleh Paulus, yaitu tentang Injil kebenaran Yesus Kristus. Berada di posisi Timotius sebagai seorang pelayan dan berada di situasi yang begitu besar masalah yang dihadapi pada saat itu. Tidak gampang Bapak Ibu, tidak mudah.
Makanya saat itu Paulus memberikan pesan kepada Timotius untuk tetap kuat. Kamu harus tetap kuat. Memberikan penguatan bagi Timotius apapun yang terjadi pada saat itu. Ya, orang-orang Kristen dianiaya dan bahkan dihentikan untuk perkembangan tentang pemberitaan Injil pada saat itu. Namun Paulus tetap peduli kepada Timotius untuk memberikan sebuah pesan bahwa kuatkan hatimu, Timotius. Ya, supaya Timotius ini tetap kuat menjadi prajurit Kristus Yesus yang pantang menyerah dan menanggung penderitaan demi kebenaran Injil. Kita akan melihat Bapak Ibu di sini di ayat yang pertama. Ya, di ayat yang pertama ini Bapak Ibu dikatakan bahwa sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadilah kuat. Artinya Bapak Ibu bahwa bukan karena kehebatan manusia, bukan karena kemampuan manusia, ya, atau kepintaran manusia bisa lolos dalam sebuah ujian, bisa lolos dalam sebuah proses. Di dalam masalah, di dalam tantangan bisa lolos. Bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena kekuatan daripada Yesus. Kekuatan daripada Tuhan, Dia memberikan kepada setiap kita yang selalu mengandalkannya. Dan bahkan pada saat itu dia katakan bahwa oleh karena pertolongan Tuhan loh, saya ada sampai hari ini. Oleh karena pertolongan Tuhan Timotius, kamu ada sampai hari ini. Oleh karena pertolongan Tuhan buat kita semua yang hadir di tempat ini, kita ada sampai hari ini semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Amin. Kalau pada saat itu Paulus memberikan pesan, memberikan semangat buat Timotius untuk tetap bertahan di dalam Injil kebenaran, dan kita juga semua di tempat ini, pasti yang namanya kita yang ada di dalam Kristus, pasti juga kita membutuhkan yang namanya sebuah penguatan Bapak Ibu. Betul ya? Betul. Jadi ini juga mengingatkan kita semua Bapak Ibu. Mengingatkan kita bahwa kita harus memakai kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Artinya bahwa tidak mengandalkan diri sendiri. Kita harus mengandalkan Tuhan. Ingat bahwa tanpa Tuhan dalam kehidupan kita manusia lemah. Sekali lagi, tanpa Tuhan dalam kehidupan kita, kita ini adalah lemah. Oleh karena Tuhan yang memberikan kekuatan bagi setiap kita menjalani hari-hari kita, maka kita bisa kuat sampai hari ini. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Karena di dalam Filipi pasal 4 ayat 13, Filipi pasal 4 ayat 13 dikatakan di sana bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini sebuah pengakuan Rasul Paulus ya Bapak Ibu. Rasul Paulus dia katakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dia di sini adalah diawali dengan huruf besar D. Berarti ini adalah ditujukan kepada Tuhan, bahwa di sini adalah diawali D, berarti Tuhan. Artinya bahwa Tuhan sendirilah yang memberikan kekuatan bagi kita sehingga kita bisa menanggung segala setiap perkara yang ada. Ya, jelas sekali firman Tuhan ini. Jadi ini berarti bahwa Tuhan serius dengan janjinya bagi setiap kita. Nah, karena Tuhan serius bagi kita, jadinya makanya kita jangan cepat-cepat untuk mengambil sebuah tindakan seperti yang saya katakan tadi. Ya, ketika diperhadapkan masalah, ketika diperhadapkan tantangan, dengan gampangnya kita meninggalkan Tuhan, dengan gampangnya kita menyalahkan Tuhan, dengan gampangnya kita berkata bahwa saya tidak bisa menang atas tantangan atau masalah yang sedang saya hadapi saat ini. Tidak boleh Bapak Ibu, karena dikatakan Paulus sendiri pengakuannya bahwa Paulus saja bisa menanggung setiap perkara karena
Tuhanlah memberikan kekuatan baginya. Kalau misalnya Tuhan memberikan kekuatan bagi Paulus, kita juga di tempat ini Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Amin. Perlu kita tahu Bapak Ibu bahwa Tuhan ini, ya, Tuhan merancang kehidupan kita ini bukan semakin turun, tetapi Tuhan merancang kehidupan kita ini semakin naik. Tapi kok kegagalan masih ada? Tapi kok kelemahan masih ada? Kegagalan wajar itu terjadi bagi kita Bapak Ibu. Kenapa saya katakan seperti itu? Kenapa? Karena kita membutuhkan kekuatan daripada Tuhan untuk terus melawan kegagalan itu. Untuk mendapatkan sebuah kemenangan, untuk mendapatkan sebuah kesuksesan dari sebuah kegagalan yang sudah kita alami, yang sudah kita dapat. Jadi hari ini, ya, walaupun kita berada di dalam persoalan yang besar, percayalah bahwa setiap masalah kita, setiap persoalan kita tidak akan melebihi dari kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Di firman Tuhan lagi dikatakan bahwa di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Begitu pula dalam hidup kita ini Bapak Ibu, ya, kita tidak selalu berada di situasi yang nyaman dan menyenangkan. Pada saat kita menemukan kesulitan, pada saat kita berada di posisi yang memang melemahkan iman kita, Tuhan katakan bahwa kamu jangan lemah, kamu harus kuat. Karena kenapa? Karena Tuhan akan memberikan kekuatan bagi setiap engkau yang mengandalkan Dia. Orang yang kuat Bapak Ibu, ya, orang yang kuat ini adalah tidak mudah terombang-ambing dengan situasi yang ada. Ya, tidak mudah terombang-ambing dengan situasi yang ada. Dia tetap kuat, ya. Dia tetap kuat walaupun banyak masalah dan tantangan, namun tetap kuat dan bahkan bisa sampai bertahan. Ya, bisa sampai bertahan sampai akhirnya bisa mendapatkan kemenangan daripada Tuhan. Jadi untuk malam hari ini, bagaimana kita pribadi-pribadi yang percaya kepada Tuhan ini menjadi pribadi yang kuat di hadapannya. Saya akan membagikan beberapa poin yang malam hari ini Bapak Ibu bisa bawa ke rumah masing-masing, bisa mempraktekannya masing-masing. Ya, yang pertama adalah yang saya bagikan, bagaimana kita bisa menjadi seorang pribadi yang kuat. Yang pertama adalah hidup dekat serta melekat kepada Tuhan. Sekali lagi poin yang pertama adalah hidup dekat serta melekat kepada Tuhan. Kita akan membaca di dalam Mazmur pasal 62 ayat 2 sampai 3. Sekali lagi di dalam Mazmur pasal 62 ayat 2 sampai 3. Di sana dikatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Jadi Bapak Ibu, di dalam hidup ini kita harus dekat dengan Tuhan. Karena di dalam dekat dengan Tuhan kita akan mendapatkan sebuah ketenangan yang akhirnya memberikan kekuatan bagi setiap kita. Ya, hidup melekat kepada Tuhan sebab kekuatan kita terbatas, tetapi kekuatan daripada Tuhan tidak akan pernah terbatas. Dia memberikan kepada kita. Saat kita jauh dari Yesus, saat kita lemah, kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu senantiasa setia kepada kita seperti ayat yang sudah kita baca tadi. Ya, Dia tetap setia di dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita jauh daripada Tuhan, kita akan lemah,
Makanya kita harus tetap melekat dan mendekat kepada Tuhan, agar kekuatan itu akan terus Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Seperti ibaratnya Bapak Ibu, tali yang putus ketika disambung kembali, diikat dengan erat-erat. Ya, diikat dengan erat-erat. Ketika tali itu ada banyak situasi-situasi yang ingin mengganggunya, sekelilingnya mengganggunya untuk diputuskan, tidak akan putus. Jikalau itu tali kita akan ikat erat-erat. Jadi begitu juga dengan kehidupan kita. Ya, kita harus melekat kepada Tuhan. Ya, kita harus melekat erat-erat kepada Tuhan. Jangan biarkan hidupmu jauh kepada Tuhan, tetapi biarlah hidup kita pada malam hari ini semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Itu poin yang pertama Bapak Ibu, bahwa kita harus hidup dekat serta melekat kepada Tuhan. Poin yang kedua, ya, menjadi pribadi yang kuat. Poin yang kedua yang saya bagikan adalah memiliki dasar iman yang kuat. Sekali lagi, poin yang kedua adalah memiliki dasar iman yang kuat. Kita akan membaca di dalam Roma pasal 10 ayat 17. Roma pasal 10 ayat 17. Di sana dikatakan bahwa jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Memiliki dasar iman yang kuat Bapak Ibu dengan mendengar, membaca, merenungkan akan firman Tuhan. Nah, sebab kita tahu bahwa firman Tuhan adalah makanan rohani kita. Ya, makanan rohani kita yang membuat iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam firman-Nya ada janji-janji Tuhan yang Dia genapi dalam kehidupan kita. Di dalam firman Tuhan, ya, ada kekuatan yang baru Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Di dalam firman Tuhan ada jawaban-jawaban yang Tuhan berikan di dalam setiap persoalan dan masalah dalam kehidupan kita. Makanya kita perlu membaca firman Tuhan setiap hari Bapak Ibu. Ya, kita harus membaca firman Tuhan setiap hari karena kita tidak tahu kapan itu tantangan masalah diperhadapkan dengan kita. Dengan sendirinya akan datang. Dengan kita sudah membaca firman Tuhan, dengan iman kita sudah bertumbuh merenungkan firman Tuhan, kita akan dikuatkan oleh firman Tuhan. Kita tidak mudah lemah, kita tidak mudah mundur daripada Tuhan. Malahan kita mengucap syukur. Di tengah-tengah masalah yang ada kita mengucap syukur. Tuhan, terima kasih, saya sudah sampai di detik ini, di titik ini. Nah, jadi Bapak Ibu, mari setiap hari marilah kita mengambil saat-saat teduh di hadapan Tuhan, membaca firman Tuhan setiap hari. Jangankan beberapa berpasal-pasal Bapak Ibu. Satu pasal aja, satu ayat aja itu memang membuat engkau terberkati hari itu. Hidupi. Ya, hidupi itu firman Tuhan. Karena itu akan bisa menuntun langkahmu Bapak Ibu. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, itu tadi hal yang kedua untuk menjadi pribadi yang kuat. Dan yang ketiga adalah menjadi pribadi yang kuat adalah yang saya bagikan adalah tetap mengandalkan pimpinan Roh Kudus. Sekali lagi, untuk menjadi pribadi yang kuat pun yang ketiga adalah tetap mengandalkan pimpinan Roh Kudus. Kita akan membaca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26. Jadi Bapak Ibu, setiap poin ini saya sudah mempersiapkan dengan dasar ayat firman Tuhan. Ya, amin. Puji nama Tuhan. Di poin yang ketiga adalah tetap mengandalkan pimpinan daripada Roh Kudus. Kita akan melihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26, di sana dikatakan bahwa tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu, ketika kita percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada saat itu Roh Kudus sudah dimeteraikan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, kita mempunyai Roh Kudus di dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu, Roh Kudus yang kita miliki saat ini janganlah kita padamkan. Roh Kudus yang kita punya pada saat ini janganlah kita membiarkan dia hampa dan tidak berfungsi sama sekali sehingga kehidupan kita mengalami sebuah kekacauan yang luar biasa. Artinya bahwa
Ketika kita sudah mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus itu diberikan dalam kehidupan kita. Mari kita hidupi. Ya, mari kita hidupi, mari kita gunakan itu Roh Kudus. Ya, ketika kita sudah memiliki pengertian bahwa Roh Kudus itu sebagai penghibur, Roh Kudus itu adalah sebagai kekuatan bagi saya, Roh Kudus itu sebagai penolong bagi saya, Roh Kudus itu sebagai pengingat dalam kehidupan saya, dan lain sebagainya. Ada banyak pekerjaan daripada Roh Kudus. Artinya bahwa ketika kita sudah tahu apa pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita, ayo kita hidupi. Ayo kita hidupi. Ketika kita menghadapi masalah, hidupilah itu Roh Kudus dalam kehidupanmu. Dia mengingatkan. Mengingatkan apa? Baca firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan ada jawaban daripada engkau. Dan bahkan kalau kita sudah mengerti lagi pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita, penghibur, ya sudah Bapak Ibu, jikalau pada saat ini engkau dengan hati yang sedih, yang pada saat ini engkau sedang meratapi kesedihanmu, entah apa gitu yang ada di dalam dunia, yakin bahwa Roh Kudus adalah sebagai penghibur dalam kehidupan Bapak Ibu. Ya, amin, amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, ya. Jadi ketika kita sudah mengenal, sudah mengetahui pekerjaan Roh Kudus itu yang berkarya di dalam kehidupan kita, kita tidak usah khawatir lagi Bapak Ibu. Ya, kita tidak usah khawatir dengan situasi yang ada. Sebab salah satu pekerjaan Roh Kudus itu sendiri adalah akan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Ya, dan mengingatkan kita akan janji-janji Tuhan di dalam firman-Nya. Seperti yang poin yang kedua tadi. Baik Bapak Ibu. Poin yang keempat, ya poin yang keempat bagaimana kita menjadi pribadi yang kuat, ya di hadapan Tuhan, yaitu kita akan melihat poin yang keempat ini adalah bertekun di dalam doa. Bertekun di dalam doa, kita akan melihat ayatnya di dalam Yeremia pasal 29 ayat 12. Sekali lagi Yeremia pasal 29 ayat 12. Di sana dikatakan bahwa dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Jadi Bapak Ibu, doa adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena doa adalah salah satu juga kedisiplinan rohani kita. Ya, kedisiplinan rohani kita, terlebih-lebih kepada kita orang yang percaya harus berdoa dong kepada Tuhan kita. Ya, itu adalah salah satu komunikasi kita kepada Tuhan. Ya, komunikasi kepada Tuhan, menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Makanya tadi saya mendahulukan tadi itu mengandalkan pimpinan Roh Kudus. Mungkin pada saat Bapak Ibu tidak menyebutkan lupa menyebutkan kepada Tuhan, Tuhan masih banyak lagi loh yang harus saya sampaikan kepada Tuhan. Jangan ragu, jangan khawatir, karena tadi di poin yang ketiga ada Roh Kudus yang senantiasa menolong, yang akan menyampaikan kepada Bapak setiap isi hati yang mungkin pada saat engkau berdoa, Tuhan aku lupa sampaikan ini kepada Tuhan. Tidak usah khawatir, karena poin tadi yang ketiga adalah engkau sudah mengandalkan pimpinan Roh Kudus. Ya, jadi Bapak Ibu, mari kita menghidupi doa kita kepada Tuhan. Mari kita berkomunikasi kepada Tuhan, menyampaikan apa yang menjadi isi hati kita kepada Tuhan. Bukannya Tuhan tidak tahu, Tuhan tahu, tetapi Dia melihat bagaimana kesungguhan kita di hadapan Dia. Masih ingat gak kita dengan Tuhan? Masih ingat gak kita untuk Tuhan, untuk melakukan segala sesuatu bagi Dia? Nah, jadi Bapak Ibu, jadi bangunlah hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Ya, karena di dalam doa juga ada peningkatan hubungan yang lebih erat dengan Tuhan, dan kita akan bisa kuat di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Yang kelima, yang terakhir, poin yang kelima adalah yang saya bagikan bagaimana kita menjadi pribadi yang kuat. Yang kelima adalah terus menaikkan pujian senantiasa bagi Dia. Puji-pujian, ini kita paling senang, ini yang nomor 5. Tiap kita kemana pasti nyanyi. Teman-teman pastoral pasti saya perhatikan. Seperti Cejuli, duduk dia nyanyi, berjalan nyanyi, mau kemana nyanyi, dengar nyanyi, menaikkan pujian kepada Tuhan. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, yang kelima ini, poin yang kelima ini, terus menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita akan membaca di dalam Mazmur pasal 57 ayat 7 sampai 9. Mazmur 57 ayat 7 sampai 9, di sini dikatakan bahwa
Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, dituduhkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Hatiku siap ya Tuhan, hatiku siap, aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, inilah kesukaan Daud ya, bahwa setiap di dalam kehidupannya dia selalu menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Ya, dikatakan di ayat ini tadi bahwa Daud sendiri mengatakan, aku mau membangunkan fajar. Fajar adalah Bapak Ibu, yaitu fajar ini adalah muncul menjelang matahari terbit. Berarti sebelum matahari, ya, sebelum matahari ini terbit, Daud sudah menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Begitu subuhnya ya Bapak Ibu, kita tidak tahu jam berapa ya, gitu. Ya, jam berapa dia sudah menaikkan puji-pujian sebelum ini matahari terbit. Ya, dia sudah datang kepada Tuhan untuk menaikkan puji-pujiannya kepada Tuhan. Ya, pujian itu Bapak Ibu sebagai penguat bagi dia. Karena Bapak Ibu sepanjang hari dia tahu bahwa ada banyak situasi yang diperhadapkan kepada dia. Ya, Bapak Ibu semua pasti tahu bagaimana proses jalan kehidupan Daud pada saat itu. Yang dia dikejar-kejar dan juga ketika dia menjadi raja ada banyak sekali masalah. Tetapi salah satu yang Daud pegang bahwa dia tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, jadi Bapak Ibu di dalam pujian juga ada kuasa Tuhan, ada kekuatan kedahsyatan Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan bahkan menguatkan setiap iman kita dalam situasi apapun. Biarlah kita boleh menaikkan setiap pujian kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu, kelima hal ini yang harus kita lakukan. Jikalau Bapak Ibu dan saya di tempat ini adalah menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi dari awal. Bukan karena fisiknya pada saat ini kita melihat dia kuat. Tetapi kita bisa melihat ya kekuatan yang dia miliki itu di dalam dirinya Bapak Ibu. Ya, yang pertama tadi kalau misalnya di posisi saat ini Bapak Ibu kepingin membutuhkan kekuatan itu menjadi pribadi yang kuat. Tetapi pada saat ini masih belum memiliki kelima hal ini. Mari kita sama-sama belajar untuk melakukannya kepada Tuhan. Yang pertama tadi bahwa kita harus hidup dekat, melekat kepada Tuhan. Yang kedua adalah memiliki dasar iman yang kuat. Yang ketiga adalah tetap mengandalkan pimpinan Roh Kudus. Yang keempat adalah bertekun di dalam doa. Dan yang keempat terus selalu menaikkan pujian senantiasa bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu kita akan melihat ya di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 12 sampai 13. Di pembacaan kita tadi di ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-13 dikatakan bahwa 2 Timotius pasal 2 ayat 12 sampai 13 dikatakan bahwa benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut menderita dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak menyangkal dirinya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah sebuah jaminan dan janji bagi kita sebagai pribadi-pribadi yang kuat. Sekali lagi, ini adalah sebuah jaminan dan janji bagi kita setiap pribadi-pribadi yang kuat. Dikatakan bahwa jika kita mati karena Injil, jika kita mati karena kebenaran firman Tuhan, jika kita mati karena memberitakan Injil itu, maka kita pun akan hidup bersama dengan Tuhan. Dan bahkan jika kita bertekun, maka pada akhirnya juga kita akan ikut memerintah dengan Tuhan. Ya, jika kita menyangkal Tuhan, pada akhirnya juga pun Tuhan akan menyangkal kita. Ya, Tuhan pada saat ini juga dikatakan bahwa jika kita tidak setia, maka pada akhirnya juga pun Tuhan akan tetap setia kepada kita karena Tuhan tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita belajar untuk menjadi orang yang kuat, yang setia kepada Tuhan. Jangan menjadi lemah. Masalah apapun yang kita hadapi, percayalah bahwa Yesuslah kekuatan di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Amin untuk firman Tuhan pada malam hari ini, supaya
pada malam hari ini. Ya, saya menyampaikannya dengan sederhana agar Bapak Ibu semua bisa dapat mengerti dan firman ini akan hidup di dalam kehidupan Bapak Ibu. Amin. Amin. Saya percaya bahwa malam hari ini engkau yang ada di tempat ini adalah ketika sudah mendengarkan firman Tuhan ini adalah engkau adalah menjadi pribadi-pribadi yang kuat di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri sama-sama. Kita bangkit dan kita mau menyatakan kepada Tuhan. Berkali-kali Tuhan engkau menolongku, berkali-kali engkau menguatkanku. Saya tidak tahu ada berapa kali masalah diperhadapkan kepada Bapak Ibu yang pada saat ini. Tetapi saya percaya bahwa tanpa kita sadari, Tuhan telah menolong kita. Tuhan telah menguatkan setiap kita. Terima kasih Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, Amin. Terima kasih Tuhan. ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun doaku tak terjawab, ya Yesus. Amin. meskipun hatiku habis lenyap, Terima kasih Tuhan Yesus. ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Katakan, berkali-kali kau menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, Berkali-kali engkau menguatkan kami Tuhan. berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Malam hari ini Bapak Ibu, biarlah Roh Kudus yang bekerja di setiap hati Bapak Ibu. Masalah dan tantangan apa yang saat ini engkau alami, yakin dan percaya bahwa Tuhan sedang melihat hatimu dan sedang memanggil namamu. Nak, kuatkan hatimu, tetap percaya kepadaku. Aku akan memberikan kekuatan bagimu untuk menghadapi masalah dan tantangan yang ada. Jangan engkau menyerah, jangan engkau berputus asa. Tetap semangat, kamu harus bangkit dari keterpurukanmu. Karena Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi kita. Kalau sampai detik ini juga kita ada, kita kuat sampai hari ini, kita percaya dan kita harus menyadari bahwa semua karena kasih karunia daripada Tuhan. Apa yang harus kita balas kepada Tuhan saat ini ketika Tuhan memberikan kekuatan bagi kita? Tetap setia kepadanya. Tetap andalkan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa tidak ada satupun yang terlepas kita dari masalah tantangan yang pada saat ini. Tetapi saat ini mari kuatkanlah hatimu. Teguhkan setiap hatimu, yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkali-kali Kau menolong Tuhan. Berkali-kali Engkau menguatkan kami. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Engkau menguatkan kehidupan kami Tuhan. Berkali-kali kau
sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong kami Tuhan. Oh, Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Lagi katakan dengan iman. Oh, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Yesus setia. Oh, terima kasih Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, Berkali-kali Kau menguatkan kami Tuhan. berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah kelam, Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus sekali lagi katakan setia. dalam lembah kelam. Oh, Dalam lembah kelam Engkau ada. Yesus setia. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Oh, mari kita menyembah Tuhan sejenak Bapak Ibu. Mari angkat suaramu sembah Dia. Minta kekuatan daripada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, Yesus, Kau kekuatan kami, Kau penolong hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. We worship you. Kami menyembahmu. Shyalalala yaralala mashe. Shyalalala yaralala 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 yaralala. Shyalalala yaralala 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 yaralala. Shyalalala yaralala yaralala yaralala. Shyalalala yaralala yaralala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Kamu kekuatan dalam hidup kami. Ada kekuatan baru yang telah Kau berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh,
Terima kasih Yesus. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, Amin. Sungguh baik Tuhan. Berkali-kali Kau menolong. Amin. Berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Sebelum saya berdoa, secara pribadi Bapak Ibu, lewat firman Tuhan, Dia tahu hati kita, Dia tahu perasaan kita, Dia tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Mungkin kau tak mampu untuk melakukannya, mungkin hatimu merasa pedih, enggak kuat engkau berdiri. Hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kami, tengah-tengah kita semua. Jangan keraskan hati kita. Kau butuh Tuhan, kami semua butuh Tuhan. Kau ngomong sama Tuhan, aku enggak mampu, aku enggak kuat, aku butuh Engkau Tuhan. Oh haleluya. Lepaskan bebanmu, ngomong sama Tuhan. Saya melihat sesuatu di dalam kehidupan setiap kita. Ada pergumulan yang tidak bisa kita harus lewati, kita mesti lewati. Kita tidak bisa harus kita diam, kita harus berjalan di dalam segala kelelahan kita. Ingat, Tuhanmu memberi kekuatan buat engkau. Tuhan, Kau melihat hati kami masing-masing. Terima kasih untuk kebenaran firman. Kau Allah yang telah menuntun kami, tapak demi tapak kami, sehingga kami tidak jatuh, tidak tergeletak, tapi kami diangkat Tuhan kembali untuk berjalan. Tuhan memberkati setiap hati yang hancur malam ini. Mereka membutuhkan Engkau seperti kami membutuhkan Engkau juga Tuhan. Roh Kudus, hiburkan mereka. Berilah jawaban buat pergumulan mereka. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Dan Kau memberkati hamba-Mu, saudara kasih kami Firmansyah, yang menjadi berkat buat kami. Lewat perkataan yang Tuhan wahyukan lewat hidupnya, kami semua diberkati. Pakai lebih jauh lagi ya Tuhan, pakai lebih jauh lagi. Terima kasih Bapak, malam ini kami terberkati. Dan malam ini kami boleh kuat kembali. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Izinkan malam ini kami memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan kami boleh menjadi kesukaan Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh menjadikan penambahan pekerjaan Tuhan di tempat ini sehingga boleh berjalan dengan baik. Kami memberi dengan tulus ikhlas Tuhan. Kami memberi dengan hati yang kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali.
Terima kasih untuk saudara Evir yang telah menjadi saluran berkat buat kita. Saya pribadi diberkati bahwa saya juga tidak sanggup untuk melakukan perjalanan hidup tanpa Tuhan. Tuhan menjadi kekuatan kita semua. Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan bahwa doa puasa Sabtu 8 Maret kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Muda Budi Raharjo. Kita akan bersama-sama jam 10 di ruang doa di ruang anak. Jadi Bapak Ibu, kami rindu sekali, ayo, hari-hari ini adalah hari yang jahat, hari-hari yang banyak tantangan. Mari luangkan waktu, barang 1,5 jam sampai 2 jam, kita sama-sama bergumul, minta kekuatan daripada Tuhan. Amin. Saya rindu sekali ya, kami datang bersama-sama jam 10 pagi Sabtu 8 Maret bersama hambanya Bapak Pendeta Muda Budi Raharjo. Ibadah raya Minggu tanggal 9 kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Tony Nardi pada jam 9. Untuk MC Kid dan Tin jam yang sama, saya rindu sekali anak-anak bisa diajak semakin hari semakin mengenal Tuhan, semakin hari semakin menyintai Tuhan dan menjadi berkat buat keluarga. Dan rekan-rekan youth jangan lupa, jam 12 siang kita akan ibadah raya bersama. Dan untuk Komsel Sabtu 8 Maret ya. Sabtu 8 Maret ada Komsel Youth jam 6:30 di gereja. Saya ingatkan buat teman-teman youth, telepon rekannya, ajak sahabatnya untuk sama-sama Komsel dan tumbuh bersama tempat ini. Puji nama Tuhan, ini pengumuman yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, terima kasih. Kita akan tutup ibadah kita malam hari ini. Saya undang semua bangkit berdiri. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Sama-sama katakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semuanya yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, katakan ku ada hari ini. saya persilakan Bapak Gembala. Karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semuanya yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Benar Tuhan, indah. Sehabis hujan. Bapa, kami ada hari ini tuh karena kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan semua yang boleh Tuhan izinkan kami alami, kami lewati itu karena kami lewati bersama dengan Tuhan. Biarlah kami serahkan seluruh kehidupan kami di bawah kaki Tuhan. Kami tahu, kami percaya satu kali waktu kelak kami akan menikmati kasih Tuhan. Seperti pelangi sehabis hujan, kami akan melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami.
Kiranya tangan Tuhan tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu malam hari ini yang sudah melawat setiap kami. Terima kasih Roh Kudus yang sudah menjamah setiap kami. Kami tahu hadirat Tuhan itulah kekuatan bagi kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami kembali bahwa tanpa Tuhan kami tidak akan mampu lewati semuanya. Terima kasih, meteraikan firman Tuhan dalam setiap loh hati kami, agar kami ingat bahwa ada Tuhan sedang menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya malam hari ini Tuhan mengedangkan tangannya memberkati kita semua. Tuhan memberkati setiap persembahan yang dibawa ke rumah Tuhan, menguduskan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum memberi. Terima kasih Bapa di sorga. Angkatlah kedua tanganmu sidang jemaat Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa di sorga memberkati kau dengan segala kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati kau dengan damai sejahtera. Berkat rahmat-Nya melimpah dalam hidupmu. Sukacita menyertai engkau. Roh Kudus akan menuntun, menghibur, mengajar engkau dalam setiap kehidupanmu. Sampai satu kali waktu kelak kita menikmati kasih Tuhan. Bapa, kiranya seluruh berkat ini turun di dalam kehidupan kita semua. Kesehatan kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita. Mari dengan iman di dalam nama Yesus kita berkata sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak.